Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan alat input, proses dan output pada komputer. Tapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan silahkan dislike bila tidak suka. Oke, kita lanjut pada alat input. Alat input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Oke, pada alat input ini saya menambahkan 3 contoh, diantaranya keyboard, mouse, dan flash disk. Kita langsung saja ke keyboard. Oke, keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Yang kedua, mouse. Mouse adalah perangkat yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor melalui scroll pada mouse jenis tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Ketiga, flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan berukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi mulai dari 512 MB bahkan sampai 1000 GB. Oke, kita lanjut ke alat proses. Alat proses adalah alat yang berfungsi pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input dan selanjutnya menjadi data yang diinginkan dan ditampilkan pada perangkat output. Oke, yang pertama di sini saya menambahkan contoh prosesor, motherboard, power supply, dan RAM. Kita langsung saja ke prosesor. Prosesor dapat juga disebut CPU atau Central Processing Unit. Prosesor merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menafsirkan serta menjalankan perintah. Prosesor menjadi bagian terpenting dalam komputer yang menjadi pengontrol aktivitas. Oke, lanjut motherboard. Motherboard sering disebut pula mainboard. Motherboard merupakan papan sirkuit yang terdiri atas semua komponen penting dalam komputer, seperti CPU, VGA, port, USB, port, dan lain sebagainya. Yang ketiga, power supply. Power supply adalah perangkat yang digunakan untuk mengisi daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Power supply berfungsi untuk mengubah tegangan AC ke taraf tegangan lainnya. Yang terakhir di sini RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. RAM merupakan media penyimpanan sementara untuk komputer. RAM hanya bekerja saat komputer dalam kondisi menyala. Ketika sudah mati, maka penyimpanan akan kosong kembali. Oke, kita lanjutkan ke output. Output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer ke dalam berbagai informasi kepada pengguna. Di sini saya menambahkan 4 contoh, diantaranya monitor, speaker, printer, dan plotter. Kita langsung saja ke monitor. Monitor adalah bagian unit komputer yang menampilkan visual data, gambar, atau program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri atas berbagai jenis, ada yang LCD, flat, dan lain sebagainya. Lanjut ke speaker. Speaker sering juga disebut pengeras suara. Biasanya speaker dipakai untuk mendengarkan musik, suara, ataupun bentuk audio lainnya. Printer. Printer adalah alat output komputer yang sering dipakai untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Data yang bisa dihasilkan lewat printer diantaranya teks, gambar, dan tangkapan layar video. Plotter. Plotter adalah alat output komputer yang dimanfaatkan untuk mencetak hasil desain grafis dalam ukuran besar.
Fungsinya hampir sama seperti printer, hanya saja plotter berfokus untuk mencetak hasil grafis dengan ukuran besar. Oke, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.